mengenal diri itu adalah jalan untuk bisa mengenal Tuhan kita. Yahya bin Mu'adz Ar-Razi mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenali akan dirinya, maka sesungguhnya berarti ia telah mengenali akan Tuhannya. Ilmu mengenali diri itu adalah ilmu 5 menit. Kenapa saya katakan ilmu 5 menit? Karena ilmu mengenal diri pembahasannya sangat sederhana dan mudah dipaham, sehingga tidak banyak memerlukan waktu. Cukup 5 menit pian akan paham kalau hanya sekedar membahas, tetapi pengamalannya yang berat. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenali dirinya, maka sesungguhnya berarti ia telah mengenali Tuhannya. Ini perkataan Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, bukan hadis. Sebahagian ada yang membahas tentang ilmu mengenal diri, tapi beda dengan yang dimaksud oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Akhirnya makna man arafa nafsahu faqad arafa rabbah dipelintir sama dia. Pembahasannya kemana-mana, tidak tentu arah, naudzubillah, diplesetkan sehingga orang-orang kebingungan. Arti mengenal diri, mengenal daging, tulang, darah, sumsum, macam-macam. Mengenal diri, dia kira diri yang penuh dengan daging, tulang, darah, dan sumsum ini. Mengenal diri diartikan mengenal tambuniyah, camariyah, darahiyah, uriyah, macam-macam. Dipelintir, membuat orang menjadi bingung, dibahas bertahun-tahun, itu aja pembahasannya, nggak berubah-ubah. Padahal ini ilmu 5 menit. Ilmu mengenal diri agar kita bisa mengenal Allah itu ilmu 5 menit. Jangan dipreteli, jangan dipelintir-pelintir, jangan ditambah-tambahi yang nggak karuan. Oh, kita ini berasal dari angin, api itu dari air itu nanti tercipta ruh itu dari Nur Muhammad dari Allah, akhirnya mengaku Tuhan ujung-ujungnya. Ini kebodohan yang diajarkan kepada orang bodoh, tambah bodoh, bukan tambah pintar. Yang ngajarkannya saja bodoh, nggak ngerti. Dari sejak awal dia sudah keliru karena mengatakan hadis Nabi. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, dia bilang hadis Nabi, padahal bukan. Itu perkataan Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, seperti yang dikemukakan oleh Syekh Ahmad ibn Hajar Al-Haytami di dalam Al-Fatawa Al-Hadithiyah dan ulama lainnya. Dari sejak awal si guru ini sudah salah menyebutkan bahwa itu adalah hadis Nabi, padahal bukan. Kalau sudah dari sejak awal pembahasan salah, selanjutnya tambah salah lagi, ya yang akhirnya sampai ke tambuniyah, uriyah, darahiyah, camariyah, macam-macam. Tulang, sumsum, darah, daging, kulit. Enti mau belajar ilmu kedokteran apa? Mau belajar ilmu organ tubuh apa? Mau belajar ilmu bedah membedah apa? Operasi. Jadi sampai ke darah, sumsum dibahas sama dia. Ya kalau ente mau membahas tentang ilmu tafakkur, nggak masalah. Mentafakuri yang ada di tubuh kita, itu perintah Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Yang ada pada diri kalian, apakah tidak kalian perhatikan? Ini lain lagi. Ini masalah tafakkur. Bagaimana Allah menciptakan hebatnya batang tubuh manusia. Dari tulang berlapiskan daging, urat, darah, dan kulit. Hebat, tidak apa-apa kalau dialihkan ke ranah tafakkur. Tapi kalau itu dijadikan dogma, dijadikan saripati pembahasan, ini pembodohan namanya. Banyak yang kayak gitu, bahkan dia mengarang buku-buku dengan tulisan Arab Melayu. Tulisannya salah-salah lagi. Kadang yang bukan Al-Quran dibilang Al-Quran. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, antal mautu qoblal mautu. Sampai hari kiamat pian cari kalimat antal mautu qoblal mautu, nggak ada dalam Al-Quran itu. Subhanallah. Tadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbah dibilang hadis sama dia, padahal perkataan Yahya bin Mu'adz Ar-Razi.
Ya, walaupun ini bukan hadis, tapi isi kandungan perkataannya benar, nggak salah. Orang yang mengenali dirinya pasti akan kenal dengan Tuhannya, itu betul. Tapi jangan kamu bilang hadis. Kesalahan kamu di saat kamu mengatakan itu hadis, kebodohan kamu di saat kamu mengatakan itu hadis. Ini menunjukkan kamu tidak mengerti ilmu hadis. Gak usah jadi guru. Jangan sok-sok mengajarkan orang ilmu ma'rifat dan hakikat. Ilmu yang zahir, yang kulit saja kamu tidak mengerti, mau mengajarkan ilmu yang isi, wal'iyadzubillah, yang ada engkau dhalun, engkau sesat, dan mudillun, orang lain kamu sesatkan. Kamu bodoh, orang lain dibodohi, tambah bodoh mereka. Na'udzubillah min dzalik. Itu kenyataan yang biasa diajarkan oleh mereka-mereka di pelosok-pelosok dan pedalaman. Kadang-kadang tengah malam bersembunyian, gak berani terang-terangan karena gak jelas sanad keilmuannya. Kalau di debat ditanya, diam, gak bisa jawab. Ujung-ujungnya ikam kada sampai lagi. Itu aja jawabannya, ikam kada sampai lagi. Ya sudah, selesai, ngeles. Mau diajak panjang lebar dialog, gak nyambung juga. Gak ngerti ilmu hadis, tidak tahu apa itu hadis sahih, apa itu hadis dhaif, apa itu hadis hasan, apa itu mutawatir, apa itu mudabbaj, apa itu muttasil, apa itu munqati', apa itu maqtu', apa itu mauquf. Nggak ngerti dia. Orang nggak belajar ilmu-ilmu seperti ini, mau belajar sok ilmu tauhid, hakikat dan ma'rifat, bahaya. Jadi zindik kamu akhirnya, ngaku-ngaku Tuhan jadinya nanti. Wal'iyadzubillah, bahaya. Itu maknanya memang benar. Dan itu juga diambil daripada riwayat Nabi Dawud alaihi salam. Ketika Nabi Dawud diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, "Ya Dawud, i'rifni." Wahai Dawud, kenali aku, kata Allah. Faqala Dawud, "Kaifa a'rifuka wa anta rabbul alamin?" Kata Nabi Allah, Dawud, bagaimana saya bisa mengenalimu ya Allah, sedangkan engkau adalah Tuhan alam semesta. Faqala, maka Allah menjawab, i'rif nafsak ta'rifni. Kenali dirimu wahai Daud, engkau akan mengenali aku. Ini ilmu mengenali diri, ilmu 5 menit. Ya, i'rif nafsak ta'rifni, kenali dirimu, kamu akan kenali aku, kata Allah. Akhirnya Nabi Daud berpikir, fatafakkara Daud. Berpikir Nabi Daud, lama berpikirnya, bertahun-tahun. Enggak, saatan, hanya beberapa saat. Fa'araf, lalu beliau sadar, ya Rabb, araftuka bil fardaniyati wal qudrah wa araftu nafsi bil ajzi. Araftuka bil khidami wa araftu nafsi bil hudus. Araftuka bil fana'i wa araftu nafsi bil araftuka bil baqa'i wa araftu nafsi bil fana. Nabi Daud berpikir, kenapa aku harus mengenali diriku supaya aku bisa mengenali Tuhanku? Baru beliau sadar, oh ternyata begini. Ya Allah, saya kenal dengan diri saya, Daud hambamu ini, bahwa Daud ini adalah hambamu yang lemah. Di saat saya mengetahui saya adalah seorang hamba yang lemah, maka saya baru sadar engkaulah yang maha kuat. Di saat saya menyadari bahwa saya tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berkehendak, disitulah saya mengetahui hanya engkau yang maha berkehendak. Di saat saya menyadari bahwa saya ini adalah makhluk baharu yang sebelumnya tidak ada lalu kemudian menjadi ada, sehingga ada tanggal lahirnya, bulan dan tahun lahirnya. Namun dalam waktu bersamaan saya mengenalimu bahwa engkau adalah maha yang qadim, maha yang sedia, sudah ada dari sebelum sesuatu ini diciptakan. Maka dari situ saya mengetahui bahwa saya hamba dan engkau adalah Tuhan. Dan yang berikutnya, saya menyadari bahwa saya ini adalah makhluk yang fana, makhluk yang akan sirna dan binasa. Nanti ada waktunya saya wafat, nanti ada waktunya tahun, tanggal dan lahir matinya saya. Sedangkan engkau ya Allah maha baqa, yang kekal selama-lamanya, tidak akan pernah musnah. Dan hamba mengetahui akan kehinaan hamba, di samping kehinaan hamba, hamba pun menyadari akan kemuliaanmu ya Allah. Akhirnya apa? Al-ana araftani, sekarang engkau baru mengenaliku wahai Daud. Selesai,
pelajaran 5 menit. Tapi pengamalannya bung yang sulit. Ya, selama ini kita selalu merasa bahwa kita yang kuat. Selama ini kita selalu merasa bahwa kita yang kuasa melakukan segalanya. Lupa dengan kekuatan Allah, lupa dengan kekuasaan Allah. Selama ini kita selalu merasa mulia, tidak pernah merasa hina. Makanya kalau dicaci, dimaki atau disambati orang sarik, tempeleng nih aja. Nah, karena apa? Merasa diri mulia, lupa bahwa kamu itu hina, yang mulia hanya Allah. Pengamalannya yang sulit. Kalau belajarnya 5 menit selesai. Jangan dipelintir-pelintir. Ngajarkan ke orang ilmu mengenal diri sampai kemana-mana larinya, melenceng ke situ kemari. Bertahun-tahun itu aja dibulik-buliki, ketahuan kada ada lagi ilmu yang lain kecuali itu. Nauzubillah min dzalik. Sesat dan menyesatkan orang, dipreteli padahal ilmu 5 menit, tetapi amalannya yang sulit. Ayo amalkan. Bisa nggak kalau kita merasa bahwa kita ini tidak bisa berbuat apa-apa kalau bukan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika melaksanakan sholat, ketika melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, kita menyadari bahwa itu bukan saya yang bisa melakukannya dengan diri saya sendiri, kecuali karena taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa menyadari akan hal itu, kita tidak pernah mengandalkan ibadah kita. Kita tidak pernah membanggakan ibadah kita. Ketika kita bersedekah, kita sadar harta yang saya peroleh berasal dari Allah. Ketika saya sedekahkan, maka itu pada hakikatnya bukan saya yang bersedekah, tapi memang dari Allah, kembali kepada Allah. Apa yang harus saya banggakan? Karena kamu lupa akan hal ini, akhirnya setiap kali kamu sebut-sebut pahala, kamu sebut-sebut jasa sedekah kamu itu. Wah, masjid itu dulu saya pertama kali orang yang ikut menyumbang. Tahu nggak? Zaman dulu saya nyumbang 10 juta tuh. 10 juta dahulu, tahulah. Karena kayak ini Bang. Oh, masih ingat dia. Padahal udah 30 tahun yang lalu. Subhanallah. Masih dikenang-kenang, disebut-sebut. Batal pahalanya. Dia nggak sadar. Kenapa? Karena dia merasa memiliki. Inilah karena dia lupa akan kehambaannya dan lupa akan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengamalannya ini yang agak rumit. Kalau ilmunya 5 menit selesai. Jadi begitu. Makanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebagai wujud dan bentuk penghambaan kita kepadanya, bahwa kita ini perlu kepadanya, kita ini berharap kepadanya, dan itu adalah tahakkuk, mendalami dengan tauhid dan memantapkan dengan kelemahan kita serta kekuatan Allah Subhanahu wa taala.